untuk mencari alasan-alasan, dibilanglah sudah sunat dari lahir. Ternyata itu bukan sunat tetapi cacat fisik. Itu maka dia harus disunat umur 8 hari. Di luar 8 hari itu adalah iblis. Tahukah kamu asal usul sunat? Ya, kalau kamu tidak tahu saya bukakan. Sunat itu aja di kitab Taurat, ya, di Kejadian 17. Bahwa di situ Tuhan mengatakan, buka dulu ya. Itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ya, sunat. Dibilang begini, ya. Kejadian 17 mulai ayat 7 ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Jadi ini perjanjian untuk Allah. Menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan. Ya inilah langsung aja pada ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sunat itu apa? Harus dikerat kulit katammu. Dan itulah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Paham ya? Jadi sunat itu adalah kulit katamnya itu harus dikerat. Nah sekarang banyak orang yang tidak paham membedakan cacat lahir dengan sunat. Ada orang yang mengatakan, oh dia sudah disunat sejak lahir katanya. Dari kandungan ibunya dia sudah disunat. Yalah kau loak. Ya. Kenapa mereka itu loak? Karena sebenarnya yang mereka bilang sunat itu tidak pernah sunat. Jadi untuk mencari remis, untuk mencari alasan-alasan, dibilanglah sudah sunat dari lahir. Ternyata itu bukan sunat tetapi cacat fisik. Kalian tanya ilmu kedokteran. Jika ada seorang anak terlahir tanpa kulit katamnya, itu apakah itu sudah disunat di dalam kandungan atau cacat fisik? Mereka akan mengatakan itu cacat fisik. Ya, maka terlahir cacat dia. Oke. Nah, itu definisi sunat, dia harus lahir dulu ternyata punya kulit katam. Kulit katamnya itu harus dipotong. Dipotong di mana? Dipotong di luar rahim. Tidak boleh dipotong di dalam rahim. Kalau dipotong di dalam rahim, siapa yang mau motong-motong itu kawan? Apa dibeda dulu perutnya baru dipotong baru dijahit lagi? Kan tidak. Atau malaikat datang ke situ. Malaikat itu tidak ada jadi supit. Apa itu? Tukang sunat. Tidak pernah saya baca di sebuah kitab suci ada malaikat tukang sunat. Tidak ada itu. Yang ada adalah orang itu mengajarkan yang namanya keloakan. Loak itu atau on. Ya. Itulah mereka ajarkan kepada orang dan didoktrinlah itu tiap hari. Terus menerus kepada orang. Agar apa? Agar jelaslah orang itu sudah pernah sunat padahal cacat fisik. Pahami dulu itu kawan. Ya. Wah kau menghina Nabi kami. Saya tidak bicara nabimu. Saya bicara tentang Alkitab. Asal usul sunat itu dan definisinya apa. Dah. Kemudian yang kedua. Sunat itu berlaku untuk siapa? Ini ya, ayat 12. Anak yang berumur 8 hari, ingat sunat itu berlaku untuk anak umur 8 hari. Kalau anak di luar 8 hari, Tuhannya bukan Allahnya Abraham. Tapi siapa? Iblis. Karena kalau dia bertuhan kepada Allah Abraham, itu maka dia harus disunat umur 8 hari. Di luar 8 hari itu adalah iblis. Paham ya? Abraham memang disunat tua. Kenapa disunat tua? Karena dialah orang pertama sunat itu hukumnya sama dia. Maka keturunannya dibilang harus disunat umur 8 hari. Kalau ada yang disunat lebih dari umur 8 hari, itu adalah pengikut iblis. Ya. Karena kan dibilang sini, ayat 8 tadi ingat ya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami ini ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan keturunan. Itulah
menjadi tanda perjanjian antara engkau dan aku ya. Sebentar. Ini. Aku ayat 7. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Kekal ini. Supaya aku, kata Tuhan, menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Maka di syarat Tuhan apa? Disunat 8 hari. Itu baru Allahnya beralahkan kepada Yahweh. Kalau disunat lebih dalam 8 hari berarti bertuhankan kepada siapa? Iblis. Maka Yesus katakan iblislah bapakmu. Paham ya? Oh, kau menghina kami sunatkan lebih dari 8 hari. Tak ada urusanku sama kalian. Aku hanya belajar membicarakan tentang kitab suciku. Dalam kitab suciku dikatakan itu perjanjian agar aku menjadi Allahmu, menjadi Tuhanmu dan keturunanmu. Harus disunat 8 hari. Lewat 8 hari Tuhanmu adalah iblis. Iblislah bapakmu. Wah, kan keren kawan. Apakah mereka kepanasan? Kepanasan. Apakah mereka menggelinjang-gelinjang? Menggelinjang-gelinjang. Tapi kalau mereka membaca mengulas kitabnya, apakah saya pernah tersinggung? Gak pernah kawan. Kenapa tidak pernah? Saya sudah tahu itu semua. Dan bukan itu jawabnya ya. Oke. Kemudian dikatakan di situ, nah, siapa saja anak yang berluput harus kau sunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing waktu budak. Ya. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi dia membeli budak yang bukan keturunannya. Ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Jadi keturunan-keturunan budak ini lahir di rumahnya si Abraham harus disunat. Ya, dan budak-budak ya. Baik yang lahir di rumah pun maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tapi tidak termasuk keturunanmu. Sudah. Jadi di situ kawan-kawan. Sunat itu hanya berlaku kepada siapa? Abraham. Dan keturunannya. Kedua. Seluruh isi rumahnya yakni budak-budaknya. Sudah 2 ya. Nah. Sekarang kalau kau bicara sunat atas dasar rohani. Apakah kau keturunan Abraham? Ngaku aja kau keturunan Abraham. DNA kau saja DNA-nya Jepurut. DNA-mu DNA Jepurut. Bisa-bisa kau mengatakan kau keturunan si Abraham. Dari mana jalannya? Sudah. Yang kedua, apakah kau mau dikatakan keturunan budaknya Abraham? Sekalipun itu budak, DNA-mu tetap DNA Jepurut. Bagaimana kau menentukan kau keturunan budaknya Abraham? Sudah. Yang ketiga syarat sunat ada kawan. Ini agak berat. Syarat sunat yang ketiga terdapat di Kejadian 34. Aku bicara kitab suci dulu. Tidak usah kau lapor polisi, enggak akan tembus. Karena aku bicara tentang kitabku. Pada satu kali pergilah Dina. Dina ini anak siapa? Anaknya si Yakob atau Israel. Anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan yang gitu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem. Sikem ini siapa? Anaknya Homer, orang Hewi, raja negeri itu. Jadi si Dina itu dilihat oleh si Sikem, anaknya si Homer ya. Hemor, si Sikem, Hemor. Lalu Dina dilarikannya dan diperkosanya kawan. Inilah yang dinamakan PK, penjahat kelamin, tukang perkosa. Ya, perkosa istri orang. Tapi dia bilang berakhlak mulia ini ya. Tetapi ayat 3. Terikatlah hatinya pada Dina lalu anak Yakub. Dia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya. Ambillah bagi gadis ini untuk jadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternak. Yakni jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka, hati Sikem anakku menginginkan anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepada yang menjadi istri. Oke. Lantas anaknya memberikan sebuah syarat kawan. Ya. Aduh. Nah. Lalu anak-anak
Yakub ayat 13 menjawab Sikem dan Hamor ayahnya dengan tipu muslihat karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka. Berkatalah mereka kepada kedua, kami tidak dapat berbuat demikian. Memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Sebab hal itu aib bagi kami. Jadi bagi orang Israel tidak bisa mereka memberikan adik perempuan mereka untuk laki-laki yang tidak bersunat. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menjatuhi permintaanmu. Kamu harus seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi syarat sunat yang ketiga adalah pengikut penjahat kelamin. Maka dari itu coba cek di dalam diri kalian. Kalian sunat mengikut siapa? Setelah itu kalian lihat apakah yang kalian ikuti itu penjahat kelamin. Penjahat kelamin itu ciri-cirinya. Dia suka meniduri orang yang bukan haknya. Itulah PK, penjahat kelamin. Ya. Nah, kalian tahu apa yang terjadi? Setelah mereka disunat semua, nanti baca ya Kejadian 34. Setelah mereka disunat semua, pada hari yang ketiga mereka dibantai oleh keturunan Yakub. Matilah mereka semua. Jadi kawan-kawan, syarat sunat ada 3. Peruntukannya pertama untuk Abraham dan keturunannya. Yang kedua untuk budaknya Abraham yang lahir di rumah Abraham. Ya, yang ketiga adalah untuk penjahat kelamin, pengikut si penjahat kelamin. Dan si pengikut penjahat kelamin ini sunat bukan karena dia keturunan Abraham. Dan bukan karena dia keturunan budaknya Abraham, tetapi karena dia pemerkosa. Ya, jadi mereka pengikut dari pemerkosa ini. Kalau kalian baca, si Homer dan si Sikem itu, seluruh pengikutnya disunat. Ya, jadi berhati-hatilah sunat sembarangan dengan dasar agama. Ya, karena kalau kalian disunat, kalian nggak tahu apa artinya sunat, kalian jadi pengikut penjahat kelamin. Ya, PK. Sudah. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Tapi pengikut Paulus kenapa tidak disunat? Pertama alasannya kami bukan keturunan Abraham. Yang kedua sulit menentukan DNA-nya. Kami bukan keturunan budak. Yang ketiga kami nggak mau jadi pengikut penjahat kelamin. Kalau kalian mau ikut jadi penjahat kelamin, pengikutnya silakan. Tapi kami nggak mau. Nggak ada pembenaran untuk itu. Biarlah kami nggak sunat. Nah. Maka Paulus mengatakan, ya, jangan ada yang baperan, saya nggak bicara agama kalian. Jangan kau laporkan ke polisi, akan mental itu. Sebab aku hanya bicara tentang kitabku dan memang ada penjahat kelamin, tukang perkosa. Siapa yang pernah memperkosa? Itu penjahat kelamin. Dan dia nanti disunat itu pengikutnya ya. Ya aku sekarang bicara tentang apa tadi? Alah lupa pula aku. Apa tadi mau aku buka woi? Alah. Nah, minumlah dulu aku. Ada aku lupa. Biasanya kawan-kawan di YouTube ini masih ingat. Bentar ya. Halo kawan-kawan di YouTube, aku tadi sedang bicara apa ya? Tunggu aku buka, aku bilangnya. Aduh, udah mulai flu aku ya. Oh, ya Rasul Paulus mengatakan kenapa orang tidak bersunat. Pertama kita bukan syarat dari 3 itu ya. Yang kedua, bentar ya. Paulus mengatakan begini kawan. Ayatnya itu ku cari dulu sebenarnya. Kalau ku katakan itu orang udah tahu. Bentar ya. Bentar ya. Roma 3 ayat 30. Ya. Artinya kalau ada satu Allah atau satu Tuhan yang akan membenarkan baik orang yang bersunat karena iman maupun orang yang tak bersunat juga karena iman. Jadi kawan-kawan ingat ya, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat itu diselamatkan karena iman, maupun orang tidak bersunat juga diselamatkan karena iman. Ya, maka dari itu kita lihat siapa yang diselamatkan tapi tidak bersunat itu namanya Henok. Siapa yang diselamatkan tapi bersunat itu namanya Elia. Hebatnya Bible di situ. Jadi kalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat maupun tidak bersunat, semuanya diselamatkan karena iman. Paham ya? Jadi tidak ada lagi dikotomi atau perbedaan antara sunat dengan tidak sunat.
Pahami kalian dulu itu. Sudah. Kalau kalian sudah bisa memahami itu, maka kenapa orang Kristen tidak disunat? Karena kita adalah mengikut Henok. Henok tidak disunat tapi sampai ke sorga. Kedua, kita bukanlah keturunan daripada Abraham. Sulit membuktikan DNA-nya. Ketiga, kita bukanlah keturunan budaknya Abraham. Mana mau aku dibilang keturunan budak. Kalau apalagi orang Batak dikatakan dia anak raja. Keempat, bahwa kita bukanlah pengikut si penjahat kelamin. Yang karena memperkosa dia mau menikah, maka disuruh menikah. Disuruh sunat. Kita bukan itu ya kawan-kawan ya. Maka dari itu itulah 4 alasan. Jadi apakah orang tidak bersunat bisa ke surga? Bisa. Siapa orangnya? Justru orang yang tidak bersunat itulah yang pertama sekali masuk surga. Namanya adalah Henok. Orang kedua yang masuk surga namanya Elia. Itu orang yang hidup di bawah hukum sunat. Paham ya? Oke. Saya lanjutkan lagi mengenai sunat tadi ya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian bicara sunat secara rohani, berhati-hatilah kalian. Ya. Kenapa saya katakan berhati-hati? Karena kita ini orang tidak bersunat 4 alasannya. Pertama, ada orang yang tidak bersunat diselamatkan karena iman, namanya Henok. Ya. Yang kedua, kita sulit untuk membuktikan kita keturunan Abraham. Yang ketiga adalah bahwa kita bukanlah keturunan budaknya Abraham. Dan itu sulit juga dibuktikan. Yang keempat, kita memang bukanlah pengikut si penjahat kelamin. Nah ini kawan, asik ya. Coba